Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada Ibu dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Lydia, dan pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis prediktif penanganan dan dampak anomali terhadap infrastruktur teknologi informasi menggunakan mitigasi linear. Mengapa hal ini perlu dianalisis? Karena gangguan pada sistem dapat menyebabkan layanan web menjadi lambat, tidak stabil, dan juga sulit diakses. Sehingga jika respon penanganan terlambat, kepuasan pengguna juga akan menurun, dan gangguan yang awalnya kecil dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Tujuan penelitian kami adalah untuk memahami pola anomali, dampak terhadap pelayanan, dan juga proses penanganannya. Oleh karena itu, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana memprediksi waktu penyelesaian anomali, bagaimana memprediksi waktu respons anomali, bagaimana prediksi real time dapat membantu pencegahan anomali, dan bagaimana memprediksi beban jaringan keluar. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan waktu respons, waktu penyelesaian, maupun beban jaringan pada saat terjadi anomali pada infrastruktur TI. Kemudian akan dihasilkan insight terkait penanganan yang lebih terarah. Selanjutnya, informasi dataset yang kami gunakan yaitu The Comprehensive Logging and Monitoring Anomalies Dataset, yaitu kumpulan data sintetis berskala besar yang berisi catatan kejadian anomali pada infrastruktur TI. Untuk formatnya sendiri yaitu CSV dengan ukuran 18,81 MB, lalu untuk jumlah kolomnya itu sebanyak 31 dan jumlah barisnya itu 100.000. Pada dataset ini terdapat 19 atribut data utama, beberapa di antaranya itu waktu kejadian, anomali, tingkat keparahan, sumber gangguan, lalu ada juga lokasi anomali, status anomali, dan lain-lain. Metode penelitian kami dimulai dengan preparasi data, di mana data yang awalnya berformat CSV dimuat dan dilakukan pengecekan kelengkapannya. Lalu, statistik deskriptif. Untuk atribut numerik, dilakukan perhitungan pemusatan dan penyebaran data. Untuk atribut kategori, dilakukan analisis frekuensi. Selanjutnya, visualisasi data, kami menggunakan diagram batang, diagram garis, sunburst chart, dan scatter plot. Lalu, analisis korelasi dilakukan dengan metode korelasi Pearson. Terakhir, pemodelan dan evaluasi model dilakukan menggunakan regresi linear melalui Python. Hasil yang kami peroleh berdasarkan statistik deskriptif, atribut data numerik maupun kategori cenderung terdistribusi merata. Terdapat modus untuk tiap atribut kategori, namun selisih antar kategorinya tidak terlalu besar. Sedangkan untuk atribut numerik, variansi yang ditunjukkan cukup besar, terlihat dari jangkauan dan standar deviasinya yang cukup tinggi. Berikut adalah contoh statistik deskriptif untuk variabel waktu respons. Nama saya Zidan, jadi saya akan menjelaskan singkat hasil analisis anomali sistem kita. Jadi yang pertama, kalau kita lihat grafik ini, ternyata jumlah layanan yang rusak nggak nentuin seberapa lama perbaikannya. Mau yang kena cuma satu layanan atau banyak, waktunya benar-benar mirip, mirip saja. Jadi masalahnya bukan di skala, tapi di jenis kerusakannya. Hal ini juga terjadi di seluruh dunia, mulai dari Asia Pasifik hingga Amerika. Tren waktunya juga terlihat stabil, tidak ada lonjakan di jam-jam tertentu. Validasi statistik melalui matriks korelasi menunjukkan nilai yang mendekati nol. Hal ini secara ilmiah membuktikan bahwa variabel-variabel dalam dataset ini tidak saling mempengaruhi secara signifikan, sehingga risiko terjadinya efek domino antar variabel dapat dikategorikan rendah. Berdasarkan hasil regresi linear yang dilakukan, ditemukan hubungan yang cenderung non-linear. Dapat dilihat dari keempat model untuk menjawab rumusan masalah, R kuadrat bernilai jauh dari 1 dan mendekati 0. Galat rata-rata, yaitu MSE dan nilai MSE juga terbilang besar. Jadi dataset memiliki distribusi seimbang, tetapi variansi besar di atribut numerik. Korelasi linear cenderung lemah, belum efektif untuk menjawab rumusan masalah. Dapat dilakukan analisis lanjutan dengan algoritma lain seperti decision tree, random forest, dan lain-lain. Terima kasih telah mendengarkan kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.